Kalau memang forex ini akhirnya membuat Anda menjadi seorang pejudi, mendingan tinggalin deh. Kenapa? Nggak ada yang namanya pejudi itu sukses. Yang ada apa? Yang ada cuma di TV doang. Bapak dan Ibu semuanya, sebelum saya mulai tentunya yuk kita lihat dulu ke belakang. Kadang-kadang kita mempunyai suatu strategi trading atau justru nggak punya strategi trading, atau apa itu sih namanya strategi trading. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa gue tungguin loss, nggak gue tungguin profit. Nggak juga sih, kadang-kadang ditungguin loss, nggak ditungguin juga habis sama aja gitu loh. Jadi perlu adanya suatu pemahaman dulu masalah strategi trading gimana. Saya kasih catatan di bawah, ini adalah part 1, nanti kita akan masuk di bagian keduanya. Kita harus samakan dulu apa sih yang namanya strategi dalam trading. Di akhir cerita nanti saya akan coba bahas masalah outlook untuk minggu ini. Banyak orang bilang, ini harga mau kemana sih, bolak-balik kayak bajai. Mau setoran aja nggak jelas gitu harganya. Sebenarnya harganya jelas, yang nggak jelas adalah sebenarnya kadang-kadang kita yang nggak jelas analisanya. Bukan berarti saya menganalisa benar, tetapi analisa Anda juga belum tentu benar. Yang benar siapa? Yang benar adalah harus menganalisa sendiri dan bukan percaya sama orang lain. Yuk Bapak dan Ibu, disclaimer tentunya tetap saya harus kemukakan bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk keperluan trading atau investasi apapun yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk mengumpulkan dana untuk trading. Itu hanyalah penipuan dan jangan pernah transfer. Yang ada di Telegram, WhatsApp, dan ada di media sosial lainnya itu sudah terorganisir dan kami sudah laporkan ke pihak yang berwajib. Bapak dan Ibu, ini perlu suatu yang jelas karena setiap katakanlah profesi yang kita pilih di dalam bisnis forex itu semuanya ada aturan mainnya, ada rulesnya. Kalau Anda kepingin jadi marketing, jadilah marketing yang baik, rulesnya seperti ini, pendapatannya segini. Kalau Anda kepingin jadi konsultan, harus bersikap seperti ini, pendapatan Anda sekian. Kalau Anda mau jadi pengelola dana, dan kalau mau jadi trader profesional, atau menjadi pengajar, atau jadi analis, Anda punya rate segini, tapi Anda harus lewatin ini. Semuanya jelas dulu, jangan sampai cuman mengatakan bahwa saya masuk mau di forex itu karena bisnis saya nggak jalan, jadi saya mau terjun ke forex. Ini kalau bisnisnya jalan, Anda akan keluar lagi dari forex. Gitu. Tapi apapun itu nggak apa-apa, yang penting yuk tujuannya buat apa dulu. Strategi itu pendekatan keseluruhan, perencanaan, gagasan, eksekusi dalam kurun waktu tertentu gitu loh. Nah strategi ini kadang-kadang kita lupa gitu loh. Trading ya trading aja gitu loh. Pokoknya buy itu harus naik, sell itu harus turun. Kalau sell turun gimana? Buy turun gimana? Ya udah tinggal telepon aja, nanya-nanya kiri kanan dan segala macam ya. Nggak seperti itu sebenarnya. Yang benar harusnya gimana? Yang benar adalah yang pertama adalah harus belajar. Pak, Bu, percaya sama saya, seberapa banyak pun uang Anda kalau nggak belajar itu cuman sia-sia aja. Itu akan jadi hobi kok. Saya pernah punya teman, ya kebetulan sih itu temannya Pak Joshua gitu. Kalau nggak lihat stokastik tuh mau tidur nggak bisa tidur loh dia. Pokoknya entry dulu tuh lihat stokastik. Itu kayak udah ketagihan, kalau udah seperti itu baiknya berhenti. Percaya sama saya. Kalau memang forex ini akhirnya membuat Anda menjadi seorang pejudi, mendingan tinggalin deh. Kenapa? Nggak ada yang namanya pejudi itu sukses. Yang ada apa? Yang ada cuma di TV doang. Yang ada cuma di film doang. Kalau ada di dunia nyata itu 1 di antara 1 miliar orang. Dan saya kasih tahu orang yang 1 itu bukan Anda dan bukan saya. Sehingga mau nggak mau, yuk jangan jadi pejudi, yuk belajar gitu loh. Kalau Anda punya uang, saya punya uang nih $1.000 gitu. Enaknya dipakai trading apa ya? Enggak. $1.000 mah buat belajar. Dari belajar itulah Anda akan berubah menjadi 1 miliar. Bukan berarti pada saat perubahan ini langsung hari ini belajar, besoknya jadi Superman gitu, enggak juga. Tetapi yang jelas pada saat Anda belajar,
kita belajar, kita punya suatu yang dinamakan trading itu modal itu tumbuh gitu loh. Adanya suatu pertumbuhan, ada growth di situ. Kalau trading bentuknya adalah naik turun, equity-nya itu bukan trading namanya. Itu namanya gambling. Modal itu yang terbaik adalah 30% dari uang yang Anda nggak kepake. Jadi udah bayar cicilan rumah, bayar mobil, anak-anak sekolah, asuransi, tabungan, deposito, masih ada nih sisa gitu ya, 1 miliar misalnya gitu. Itu 30%-nya maksimal dipakai untuk di forex. Dipakai untuk berbisnis. Nggak bisa kita pakai idle money 100% kita taruh di bisnis itu, buat saya agak-agak riskan. Kenapa? Harapannya terlalu banyak. Padahal kalau ditaruh di bank itu cuma 3% setahun. 1 bulan di bisnis forex dapat 3%, katanya dikit. Kenapa? Karena ngelihat ada kok di grup itu dapatnya puluhan sampai Bapak dan Ibu cek lagi grupnya, kali aja dia memang kaki tangannya broker, memang dia dibayar untuk itu, karena di endorse untuk itu. Jangan pernah percaya orang lain, percaya sama diri sendiri, karena diri sendiri itu lebih hebat dibandingkan orang lain. Itu sebabnya kenapa kita diciptakan. Bapak dan Ibu, yuk modalnya harus benar, hitungan modalnya harus benar. Jangan sampai kita nggak tahu berapa modal yang dibutuhkan untuk trading Euro USD di harga sekarang. Kita nggak pernah tahu berapa harga atau modal yang dibutuhkan kepingin trading gold untuk saat ini. Dan pertanyaannya, kenapa harus trading gold? Kenapa nggak pound sterling? Kenapa harus pound sterling? Kenapa nggak Australian dollars? Kenapa Australian dollars? Kenapa nggak pound sterling Japanese yen? Kalau belum bisa jawab itu, jangan trading yuk. Kenapa? Karena itu modalnya beda-beda semuanya. Bagaimana menghitungnya? Itu ada perhitungan money management. Itu adalah base-nya. Kalau menurut saya itu dasarnya. Kalau itu belum ngerti, jangan trading, Pak. Percaya sama saya, uang Bapak akan habis. Berapapun banyaknya dan berapapun hebatnya analisa Bapak dan Ibu. Ujungnya pasti habis. Ini saya kasih tahu yang risk management yang ada dan selalu diucapkan oleh konsultan-konsultan Anda atau mentor-mentor Anda. Yaitu apa? Risk management itu kalau kita salah open posisi, kita buy, harganya turun harus gimana? Ada yang bilang averaging, ada yang bilang kasih stop loss saja, gitu. Ada yang bilang cut lalu balik arah, gitu. Ada yang konyol lagi, suruh nge-hedging gitu. Udah habis hedging, dia kagak bisa bukanya. Kan on ya. Locking, habis locking, bukanya salah. Aduh, sebenarnya bukan salah sih. Kalau orang yang locking, sebenarnya dia nggak tahu harganya mau kemana. Jadi pada saat ketemu sama konsultan, ya, sama mentor yang suka ngelocking, lupain kenapa sebentar lagi uang Anda akan habis. Locking itu, hedging itu sama cut loss sebenarnya, sama. Dan kalau masih menggunakan seperti itu, tentunya harus punya win rate-nya yang bagus lah, risk and reward-nya juga yang bagus lah. Bapak dan Ibu harus dipilih dulu pada saat kita mau trading, kita mau gunakan apa. Kalau salah gitu, pada saat kita buy, harga sesuai harapan, itu mah nggak usah diobrolin. Nenek-nenek struk juga tahu, bos, gitu loh. Tinggal di TP, ya kan? Kalau nggak dicolok, close, kelar, ya kan? Masalahnya kalau kita buy tidak sesuai dengan harapan, mau yang pakai yang mana gitu. Kalau masih mau pakai hedging, kayaknya kasta kita beda deh. Nah, kalau mau pakai stop loss, ya harus benar-benar gunakanlah technical yang baik. Sudah dihitung, rate-nya berapa. 1/4, 1/3, 1/2, atau gimana risk and reward-nya. Terus win rate-nya berapa persen. Tapi untuk minggu depan kayaknya kita akan bahas nih masalah risk and reward sama win rate. Minggu depan kita bahas sama ahlinya, namanya Om Adi Murbini yang udah ngelola duit di Singapura. Oke, dia jagonya tuh, detail banget. Nanti kita akan bicara masalah trading edge sama beliau. Hari ini beliau nggak bisa, makanya saya akhirnya ngomong sendiri. Makanya Pak Joshua nih saya geret-geret. Kalau nggak dia mah enak aja ya kan, dia matiin kamera, ditiduran lagi, kita capek ngobrol. Jadi kalau kita punya nih satu lot gitu, kita mau bagi itu jadi berapa layer gitu loh. Jadi sekali enter itu mau 1 lot langsung gitu, ya, atau 10 lot gitu. Atau mau sekali enter 0,1 atau 0,5, itu dirancang di awal strateginya gimana gitu. Kalau biasanya gunakan layer, biasanya adalah dia pakainya sistemnya averaging. Begitu dia buy, harga turun, dia buy lagi. Karena dia yakin masih harga itu naik. Nah kalau misalnya buy terus turun di locking, itu tandanya apa? Orang itu nggak pernah yakin harga itu akan naik atau turun, nggak jelas gitu. Nah, jauhi orang-orang yang seperti ini. Tapi ada risk yang pakai lockingan tuh menang terus gitu. Itu kan dia, bukan Anda.
Dan itu bukan saya gitu loh. Kita yang normal-normal aja lah, kan kita bukan Superman. Jadi pakai yang kalau mau trading ya tetapin dulu. Mau kita punya sekali trading 1 lot misalnya, atau 2 lot atau 10 lot. Mau sekaligus masuk, jebret, lalu kasih stop loss, atau mau dicicil supaya nggak pakai stop loss. Mau layernya 30 juga nggak apa-apa. Mau 100 juga nggak apa-apa. Emang bisa dari 100? Bisa bos. Kan punya 1 lot nih ya tradingnya. Tradingnya 0,01. Lah itu kan 100 ya, 100 layer ya. Bisa kok gitu. Kalau itu sistemnya adalah averaging. Jadi volume ini juga kita harus tentukan di awal strateginya. Karena ini berkaitan dengan risk management yang akan diambil sama kita. Kalau lu pakai apa risk? Ya kalau saya sih averaging aja ya. Kenapa? Ya selama aku tahu harganya mau naik mah averaging aja. Emang nggak pernah pakai stop loss? Kena mulu pakai stop loss. Apes gue kalau pakai stop loss. Equity nggak nambah-nambah. Kira-kira seperti itu ya. Volumenya ditambah. Tapi resikonya tidak dinaikkan gitu loh. Yang tadinya sekali enter harusnya 10, lalu dibikin 10 layer, sekarang cuma dibikin 5 layer, tapi masing-masing 2 lot misalnya. Itu kan tidak menambah resiko sebenarnya. Kenapa? Karena setelah sekian lama Anda trading, ternyata support resisten Anda selalu berjalan pada saat sudah terkena 3 layer. Ya udah 5 layer aja buatnya. Kalau udah pinter lagi, turun, naikin lagi jadi 3 layer. Itu kan gampang sebenarnya. Risk kan gampang, risk ngomong ya, prakteknya mah susah. Ya emang yang diomongin lah yang gampang-gampang, bukankah mentor Anda juga gitu, yang gampang-gampang doang diomongin, yang susah maka diomongin lah. Takut lah orang. Enggak ya Bapak dan Ibu, intinya adalah pada saat kita sudah mengerti semua, mulai perhitungan uangnya benar, lalu arahnya juga benar, kenapa sih harus takut gitu loh? Kenapa sih harus percaya omongan orang? Percaya aja sama diri sendiri, itu jauh lebih baik kok. Nah kalau sudah selesai itu juga, 3 layer juga sudah selalu profit, yuk yang lebih head on lagi kalau kata Pak Joshua. Gimana caranya? Anda buy, harga naik, itu layernya nggak usah dihitung bos, nggak usah dihitung. Kenapa? Wong kita buy harga naik, itu sama juga kita nggak enter, equity kan nambah. Kenapa kita nggak berani enter lagi? Mau di pair yang lain boleh. Jadi anggap saja layers tersebut udah nggak ikutan gitu. Itu kan cara untuk menaikkan return of investment, ROI-nya biar naik. Kalau cuma nunggu-nunggu begitu aja ya wajar kalau kecil. Banyak orang bilang, gue ngikutin Reza dapatnya kecil. Ya iya bos, kalau masih TK ya kecil lah. Kalau ya kali gitu ilmunya udah tinggi, dapatnya cuma segitu. Tandanya cuma tidurnya kurang panjang. Kenapa? Karena semua yang namanya edukasi itu pasti diawali ya pelan-pelan. Setelah itu baru speednya dinaikin gitu. Caranya gimana? Ya konsultasi lah sama mentornya. Ya kali mentornya ngejar-ngejar, enggak lah gitu loh. Mentor mah kalau nggak dikejar mah dia diem. Kejar, minta sama dia, tambahin lagi ilmunya gitu. Nggak apa-apa, minta aja. Gitu. Siapapun mentor Anda, kalau dia minta duit lagi pada saat Anda upgrade, ya tandanya mentornya mata duitan gitu doang. Tandanya. Jangan cari yang susah gitu loh. Cari yang gampang tuh gimana? US mau menguat, oke, lawannya pasti melemah, oke, cari yang melemah, oke, cocokin sama teknikalnya, cocok nggak? Dia mau turun nggak? Atau misalnya mata uang ini mau turun nggak? Kalau misalnya US yang menguat, cocokin sama teknikalnya. Ternyata dia masih mau naik, ya udah pilih aja yang lain gitu. Kenapa harus dipaksa gitu loh? Karena trading itu kan buat saya itu adalah wait and see itu jauh lebih banyak dibandingkan Anda enter. Jadi kalau yang enternya lebih banyak daripada wait and see-nya, ya siap-siap gitu.